yang saat ini. Nah, karena itu ini mengacu pada Undang-Undang MD 3 pada pasal 241 kalau tidak salah bacaan kedua, bahwa oknum yang IPLB itu sedang menjalani upaya hukum, maka proses diambil baru bisa ada. Tidak, terus itu beliau bicara pasal yang mengatur dan sudah bagi anggota DPR. Diam dulu, saya mau kaitannya dengan pasal yang disebut oleh Pak Rey. Pimpinan akan dibahas. Dia bicara, Pak Ferry kita bicara yang akan pimpinan. Pak Ferry sebentar ya. Mohon maaf, bukan memotong pembicaraan Pak Ferry, tapi berikan kesempatan dulu ke Pak Rey untuk menyampaikan pendapat. Berarti kita Pak Rey Pak Ferry mau menanggapi silakan. Iya. Ya. Silakan Pak. Ya. Jadi itu yang kita dapatkan pada Undang-Undang MD 3. Iya. Pernyataan seperti itu atau kalimatnya seperti itu. Nah, ini kita bicara dari sisi politik. Kalau bicara dari normatif hukum, saya pikir sudah berproses. Nah, karena itu sepakat yang disampaikan juga oleh Pak Kanya tadi bahwa mungkin pimpinan sudah tahu gitu ya. Karena kalau kita coba undang-undang sebagaimana saya sampaikan tadi, ini upaya itu dalam dilakukan oleh saudara Dodi Moi. Ya, itu yang mungkin sebagai gambaran untuk respon dari pimpinan kita semua. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Ferry mau bicara. Baik, terima kasih pimpinan. Karena kaitan pasal yang disebutkan oleh Pak Rey anggota Dewan yang terhormat itu yang disebutkan dalam Undang-Undang MD 3 itu mengatur pergantian antar waktu untuk DPRD. Sementara untuk DPRD dalam Undang-Undang MD 3 dia tidak menyebutkan bahwa apabila ada anggota yang menempuh jalur hukum, maka kita harus menunggu sampai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi disebutkan ingkrah itu untuk DPR ini bagi mereka yang terkena kasus pidana. Terima kasih pimpinan, saya sempurnakan itu dulu. Baik, ya. Ada yang mau berpendapat? Ya sekarang untuk pengesmian saudara Muhammad ini sudah sah, maka dijadwalkan kita dulu mengikuti dan hari ini kita melakukan pembacaan untuk melakukan pengesmian saudara Muhammad Haryadi. Mungkin itu saja. Kalau sampai upaya ya nanti setelah dilatih dulu diproses itu baru tinggal jalan saja. Seperti apa mekanismenya tergantung kepada terduga. Terima kasih kepada kita. Baik. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang diwakili. Baik, mencermati apa yang disampaikan oleh teman-teman, Bapak Rey, Bapak Gani, Bapak Yahuda, tidak usah kita bicara aturan main yang terlalu jauh. Mari kita cermati bersama tata tertib DPRD Kabupaten Alor nomor 2 tahun 2019. Kita semua ini diangkat dengan SK Gubernur, diberhentikan juga dengan SK Gubernur, karena Gubernur itu perwakilan dari pemerintah pusat. Pada bab 10 dalam tata tertib nomor 2 tahun 2019 pasal 110 ayat 1 berbicara tentang pemberhentian antar waktu
gubernur sudah ada, tatip sudah jelas. Kita berarti tatip kita tidak usah bicara yang lain-lain. Jadi kalau SK gubernur sudah ada, maka itu perintahnya eksekusi. Silakan yang bersangkutan mau proses hukum terhadap SK gubernur silakan. Tapi tidak tugas kita berwenang dengan eksekusi proses pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan. Terima kasih saya berikan. Pimpinan, Berarti silakan. ya, terima kasih. Tidak penjelasan pimpinan, jadi bapak orang menjelaskan duluan. Iya, kita kasih pendapat kalau pimpinan menyampaikan pendapat pimpinan. Tidak, bukan pendapat saya. Pimpinan, saya langsung saja terkait peresmian antar waktu anggota dewan. Apa secara aturan telah disampaikan oleh Ibu Boys anggota DPR yang terhormat. Saya pikir di ruangnya kita tidak berdebat hukum dengan analisa hukumnya. Jadi ini bukan ruangnya. Ruangnya jelas dalam data-data apa yang disampaikan Pak Ibu Nabois. Yang kedua, dalam SK gubernur itu salah satu yang disampaikan Ibu Nabois anggota DPR TPAW adalah kalau anggota DPR sudah pindah partai. Dalam diktum salah satu diktum menimbang huruf D SK itu bahwa mengatakan bahwa Bapak Doni Moy anggota DPR sudah berpindah partai pada Partai Persatuan Pembangunan. Itu salah satu alasan keluarnya surat SK gubernur. Dan di tingkat sekretariat dewan itu sektor bersama-sama sudah tidak memberikan hak pemenuhi anggota dewan yang terhormat sejak saat itu. Jadi secara logika bahwa statusnya itu tidak ada di DPR. Itu dibuktikan dengan sektor bersama-sama tidak melayani lagi hak-haknya sejak 1 November. Saya pikir SK ini kita perdebatkan. Saya menurut juga kalau SK ini tidak perdebatkan dalam ruang ini. Terima kasih sebentar. Ya, baik. Sudah. Saya pikir begini. Kalau SK gubernur belum ada boleh berdebat. Tapi kalau SK gubernur ada sebuah kepastian. Sebuah kepastian tidak bisa diperdebatkan. Makanya jadwal dikasih. Kalau seandainya proses sedang langsungkan di pengadilan dan disampaikan kepada gubernur, kemudian gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD bahwa SK gubernur belum diterbitkan dengan alasan sedang dalam proses, itu bisa diterima. Artinya jadwal tidak ada. Tetapi ini SK gubernur telah ditandatangani dan ditetapkan per tanggal 26 Oktober. Dan disitu dinyatakan berlaku sejak ditetapkan. Kalau berlaku dan ditetapkan, kewajiban DPRD 60 hari setelah itu sudah bisa terlihat. Jadi makanya langsung kita jadwalkan. Jadi ini sifatnya given, sifatnya terima dan laksanakan. Tidak ada ruang perdebatan di situ. Kalau yang melakukan keberatan kepada gubernur, silakan. Yang dituntut menjadi objek pada sengketa itu adalah SK gubernur. Jadi saudara semuanya, hari ini bukan ruang untuk perdebatan dan dengan SK gubernur. Hari ini adalah hari di mana kita menentukan kapan pelaksanaan daripada keputusan surat keputusan gubernur. Tidak ada perdebatan. Untuk itu tinggal sekarang adalah kita akan laksanakan keputusan gubernur NTT sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Ini bukan berarti pimpinan
tidak solidar, tidak empati, atau tidak apapun, tidak. Ini semata-mata menjalankan sebuah kepastian hukum putusan. Sebuah kepastian, tidak ada perdebatan di sini. Jadi pasal-pasal yang Bapak Lora bicara tadi itu, kalau belum ada SK Gubernur, kalau sudah ada SK Gubernur, pasal-pasal semuanya itu disimpan baik-baik. Saya pikir setuju? Pimpinan mau bicara lain atau tidak setuju? Saya memberikan komentar sedikit, tidak bermaksud. Oke, silakan. Jadi Komentar setelah saya ketok dulu baru komentar. karena ini seolah-olah gitu kan, ini usulan saya sama Pak Gani ini sepertinya kami membatalkan atau kami tidak memberikan, tidak. Ini dinamika yang terjadi karena kami boleh sebuah pimpinan gitu. Mungkin ada informasi yang pimpinan dapatkan terkait SK ini disampaikan kepada kami. Contoh tadi yang saya sampaikan tadi bahwa menurut Undang-Undang MD3 seperti begini gitu. Itu Undang-Undang MD3 itu bukan DPR RI, kabupaten juga demikian. Pernyataannya baca di pasal 14 ini penjelasan tambahan juga mengatakan demikian begitu. Yang sama pula, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jangan kemudian wah ini kami ada persoalan SK Gubernur, tidak ada persoalan SK Gubernur. Saya juga ada SK Gubernur buat bersama begitu. Jadi perlu kita punya pemahaman yang sama gitu. Saya pikir itulah supaya dia mudah ini kepentingan aku, kepentingan orang ini baru rencana mau menggagalkan ini dia tidak ada itu. Baik. Sehingga clearlah kita ya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Apa yang dipikirkan dan apa yang disampaikan oleh Pak Rey, saya pikir kita semua dalam ruang ini sama. Ini hanya semacam satu romantisme saja yang sudah dilakukan oleh Pak Rey dan Pak Gani. Ya, tapi kan setelah saya baru gitu. Oh ya. Silakan. Kita ketok, saya pikir ini karena diliput oleh teman-teman media, saya sekedar mempertegas saja bahwa sebenarnya tadi tidak bermaksud membuka ruang perdebatan. Saya ulangi, saya substansi dari penyampaian saya sekedar pimpinan sangat memahami itu, dan sebenarnya minta maaf teman-teman di forum, mungkin saya tadi mau menginstruksi. Menurut saya secara pimpinan jangan membuka ruang untuk berdebat, karena saya hanya membutuhkan informasi dari pimpinan dengan kondisi terakhir ini. Saya kira itu. Jadi itu teman-teman media juga harus saya pertegas lagi. Dan kita jangan menafsirkan maksud penyampaian saya. Terima kasih. Saya kembali. Karena Pak Gani clear and clean. Cukup ya. Jadi setuju ya, poin ya.